Ibu, Bapak, Oma, dan Opa, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat, semangat, dan sukacita selalu. Karena berkat Tuhanlah hari ini kita bertemu lagi dalam acara Sapaan Lansia. Kita bisa menyanyi bersama dan mendengarkan firman Tuhan. Pasti membuat hati kita selalu sukacita. Ibu dan Bapak, Oma dan Opa semuanya, pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Dan kita pun harus tetap diam di rumah. Meskipun begitu, kita harus tetap bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita jalani hari-hari dengan semangat dan penuh sukacita. Tetap patuhi prokes 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Mari Ibu, Bapak, Oma, dan Opa semuanya, sebelum memulai acara ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami dapat menjalani hidup ini seturut dengan firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan hari ini, kami boleh bersekutu dalam acara Sapaan Lansia secara online. Kami dapat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan dalam acara ini dari awal hingga akhir sehingga berlangsung dengan baik. Tuhan menolong dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Shalom Bapak Ibu, Jemaat Lansia, kita bertemu lagi pada Sapaan Lansia pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah garam dan terang dunia. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, saya akan berdoa dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini kami kembali datang padamu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami melalui Sapaan Lansia walaupun online ya Bapa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami juga akan membahas sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian,
sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu, di dalam Matius 5 ayat 13-16, Tuhan Yesus menyatakan bahwa jati diri atau identitas kita sebagai orang Kristen adalah menjadi garam dan terang dunia dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus mengatakan, "Kamu adalah garam dunia, seperti garam yang memberi banyak manfaat." Tuhan ingin kita memberkati kehidupan banyak orang. Kehidupan kita diharapkan memberi rasa ketika orang lain dekat dengan kita. Mereka dapat merasakan kebaikan kasih Allah. Namun, hakikat garam itu bersifat tersembunyi, tidak kelihatan. Namun garam itu juga melezatkan makanan, masakan tanpa pernah menjadi makanan itu sendiri. Nah, itu artinya menjadi garam dunia. Menuntut kita dalam memberkati, tidak menonjolkan diri, memberi manfaat tanpa pamer diri, bahkan tanpa pamrih. Kita bukan superstar, tetapi dipilih oleh Tuhan untuk membuka jalan bagi seorang bintang. Kita mewarnai keberhasilan orang lain tanpa menerima piala ataupun medali. Kita adalah pahlawan tak dikenal yang memerdekakan orang lain. Yesus juga mengatakan kepada kita, "Kamu adalah terang dunia." Ketika melihat kita, diharapkan mata orang lain menjadi terbuka. Mereka yang ada di sekitar kehidupan kita, entah di keluarga, di gereja, dan di lingkungan lainnya, dapat melihat dengan jelas kebenaran kehendak Tuhan yang ditampilkan melalui kehidupan kita. Hidup kita jadi contoh yang menerangi kehidupan mereka. Sudah pasti, tindakan ini harus dinyatakan kepada semua orang, bukan hanya di gereja atau di keluarga kita sendiri saja. Sebab kita adalah garam dunia dan terang dunia. Bukan sekedar garam dan terang gereja dan garam dan terang keluarga. Sikap dan perbuatan kita setiap harinya pasti memberi dampak yang besar terhadap kehidupan orang di sekeliling kita. Nah, faktanya, orang lain dapat diberkati atau malah tersandung oleh karena sikap dan perilaku kita. Oleh sebab itu, setiap saat kita harus berusaha agar setiap perbuatan atau perkataan kita menjadi garam dan terang bagi orang lain, sehingga kehidupan kita dapat menampilkan kemuliaan Allah. Untuk itu, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus agar kita semakin dimampukan untuk menjadi garam dan terang bagi sesama kita. Karena inilah identitas kita sebagai orang Kristen, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Tuhan memberkati kita semua. Ibu semua, dalam kesempatan ini kita mau temuin seorang ibu yang sudah lama kita tidak bertemu dengan dia. Dan dia juga tidak aktif di sosial media. Maka dari itu, yuk kita temuin sekarang ibu tersebut. Ayo Ibu Lugina, kita berbincang-bincang. Oke, Ibu, apa kabar nih? Kita udah Baik. lama enggak? baik-baik saja. Memang sih ngerasa kehilangan ya masa corona ini. Tapi saya suka belajar menyibukkan diri lah dengan cucu, ya, dengan mendengar radio karena saya itu gaptek Ibu. Jadi nggak bisa kalau bukan anak saya yang bantu, saya mah nggak bisa gitu ya. Maklum. Ya, begini Bu, sebetulnya karena tidak ada yang tiap kali ya, kita mengadakan sapaan lansia
setiap Kamis lewat online. Ya, Nah, di situ kita bisa mendengarkan puji-pujian, renungan. Jadi untuk kita tidak diem terus gitu. ya. Nah, sepertinya Ibu belum mengikuti acara ini ya Bu ya. Iya, betul. Bu, kita adakan tiap Kamis Bu. Ya, begitu pula untuk Zoom PA yang kita adakan tiap 2 bulan sekali. Nanti kapan linknya? Sementara kegiatan Ibu di rumah apa aja tuh Bu? Biasa saya kegiatannya ya suka mendengarkan ini aja Radio Maestro. Tempo-tempo ya kalau kebaktian hari Minggu suka juga di Maestro mendengarkan kebaktian Bonti, atau kalau jam 6 pagi kan suka ada renungan dari Kebon Jati, suka juga mendengar. Cuman hanya mendengar, tidak melihat wajah ibu-ibu, bapak-bapak yang biasa saya temui gitu. Dan kegiatan saya di rumah biasanya saya ada baca Alkitab, baca wasiat gitu ya. Terus ada cucu saya yang kebutuhan khusus ya. Nah, saya juga suka mengurus dia kalau mamahnya sedang bekerja gitu. Tapi buat saya ya memberi dia makan gitu. Anak itu sekalipun keterbatasannya dia ya membuat saya semangat Ibu, karena saya seringkali sudah tua ya, seringkali suka lesu, tapi melihat anak yang cucu saya yang ini itu dia itu keterbatasan dia tidak membatasi dia itu kalau dikasih makan tidak pernah bikin susah, dan dia juga pandai doa dulu gitu. Kalau ikut kebaktian saya jadi merasa bukan jadi beban dititipi cucu teh, melainkan memberikan saya semangat gitu. Dari belajar dari cucu saya itu. Saya juga bersyukur Tuhan bisa pakai segala sesuatu ya, dan memberikan segala sesuatu menurut orang lain mungkin sudah ngurus anak, sekarang ngurus cucu, tapi bagi saya mah tidak. Saya mah merupakan suatu kesukaan, merupakan penghiburan. Jadi tergantung hati kita juga ya, dengan memiliki hati yang rela dan sukacita, bahkan menjadi berkat, belajar gitu. Dari dia yang terbatas itu, tapi dia bisa begitu menerima keadaannya. Jadi saya juga belajar gitu Ibu. Itulah yang saya dapatkan dari selama ini ya. Tuhan mempercayakan kepada Ibu ya, Ya. untuk kita terima dengan sukacita. Ya, mudah-mudahan menjadi berkat buat sekeluarga Ibu. Amin. Ya, Ibu, saya juga berterima kasih untuk bincang-bincang. Bisa ketemu online. Saya juga, untuk Bapak Ibu semua, di saat-saat pandemi sekarang yang kita harus tetap di rumah saja, tapi usahakan ada kegiatan supaya kita tidak jenuh, tidak bosan. Tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Kita berdoa, bersyukur untuk apa yang telah kita terima dan telah kita dapat. Terima kasih Ibu Lugina. Sama-sama Ibu Setiawati, saya juga terima kasih. Saya sering mendengar sesuatu, nanya ke Ibu Widya,
bagaimana keadaan Bonti, katanya. Kemarin itu Ibu Petu suaminya meninggal. Jadi suka juga dengar berita dari dia karena dia masih saudara sepupu dengan saya. Jadi saya suka calling dia gitu. Terima kasih sama Tuhan. Itu juga berkat Bonti ya. Karena dulu mas saya nggak pernah bertemu dengan Ibu Widya. Sejak ke Bonti kita ketemu, oh ini saudara dari dulu kecil. Tahu udah besar, udah tua, nggak pernah bertemu, nggak pernah hubungan. Saya bersyukur dari Bonti itu mempertemukan saya juga dengan Ibu Widya, saudara sepupu saya, yang sudah berpuluh-puluh tahun nggak ketemu. Jadi mempertemukan kita di Bonti. Puji Tuhan. Oke, Dan banyak teman-teman. sekian ya Bu ya. Terima kasih ya waktunya kita bisa ketemu lewat online ini. Ya, terima kasih saya juga. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak Ibu, sebelum kita menutup acara ini, dalam kesempatan ini kami sebagai pengurus lansia mengucapkan selamat ulang tahun tanggal 14 Juni Ibu Giok Mei atau Meme, juga Ibu Liliawati Handoyo. Tanggal 16 Juni Ibu Yohana Melani dan Bapak Suhendar Wijaya. Dengan bertambahnya usia Bapak dan Ibu, tetap sehat, selalu sukacita, Tuhan Yesus selalu memberkati. Marilah kita berdoa untuk menutup acara ini. Bapa kami yang bertahta dalam tahta kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Bapa, kalau seluruh rangkaian acara ini kami boleh jalanin dengan baik. Semua karena penyertaan-Mu. Untuk mereka yang berulang tahun, kiranya Tuhan telah tambahkan umur kepada mereka. Biarlah mereka tetap sehat, semangat, dan tetap berpegang teguh kepadamu. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, kiranya mereka boleh tetap berpegang kepadamu dan dipulihkan kesehatannya. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa ini. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Haleluya, haleluya, haleluya.